mulia. Hadirin jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu yang terhormat Bapak Ustaz Muhammad Amirul Amin MA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa duduk sekali nih? Sudah semuanya buka puasa? Sudah? Semoga yang jawab salamku dilunaskan hutangnya, dilancarkan urusannya, dan yang dihutangi semoga cepat kena bayar itu yang berhutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah masih memberikan nikmatnya hingga detik ini. Tadi waktu kita berbuka puasa adalah salah satu nikmatnya Allah. Tapi banyak orang diberikan nikmat sama Allah, diberikan nikmat Allah, akan tetapi tak kalupai. Lupai siapa pemberi nikmat. Waktu buka puasa tadi langsung minum es buah, langsung makan nasi padang, makan langsung contoh. Pas sakit perutnya baru ingat Allah, ya Allah sakitnya perutku. Sakit pi baru ingat ya Allah. Padahal waktunya tadi makan enak, tidak ingat ya Allah. Itulah mengapa kalau kita ingin mensyukuri nikmat Allah, kalau enak dirasa, kalau dapat nikmat enak, Allah dulu ingat. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. Barang siapa yang mengingat nikmatku, maka ketika ia susah nanti akan kutolong dia. Bu, seberapa cepat kita ingat nikmatnya Allah, seberapa cepat kita ingat siapa yang memberikan kita nikmat, sebegitu pula cepat Allah tolong ketika kita diberikan kesusahan. Jadi kalau kita ingin dibantu oleh Allah ketika diberikan kesusahan, diberikan cobaan, maka ketika kita merasakan nikmatnya Allah, maka ingat terlebih dahulu siapa pemberi nikmat. Kita semua di sini adalah
orang yang terpilih. Kenapa saya mengatakan orang yang terpilih? Karena tidak ada yang bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Tahun lalu kita masih bisa tarawih bareng sama keluarga. Tahun lalu kita masih bisa ngabuburit sama keluarga, sama teman, sama keluarga. Akan tetapi mungkin tahun ini sudah berbeda. Jadi kita semua ini adalah dikasih kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apa yang kita siapkan sekarang? Ini sudah masuk waktu bulan suci Ramadan. Diibaratkan seperti kita kedatangan tamu yang spesial. Bagaimana itu kalau misalnya datang tamu spesial tak? Apa yang kita siapkan? Makanan yang enak, minuman yang enak, kita jamu dengan enak sama dengan bulan suci Ramadan. Apa yang kita siapkan sekarang untuk menghadapi bulan suci Ramadan? Jamaah tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shama Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka semua dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dalam bahasa Arab diartikan sebagai tanpa terkecuali. Jadi man itu bisa saja anak-anak, bisa saja anak muda, dan bisa saja orang tua. Jadi semua dapat man, barang siapa. Man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berpuasa meyakini bahwasanya ibadah puasa itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya tadi waktu tak puasa itu pasti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa Allah tidak menyebut ya ayyuhan nas, wahai manusia, berpuasalah engkau di bulan suci Ramadan? Kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Karena orang-orang yang berimanlah yang pantas untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Karena banyak orang merasakan bulan suci Ramadan, akan tetapi tidak ada iman di dalam hatinya. Hari pertama bulan suci Ramadan masih semangat beribadah. Hari ke-10 mulai berkurang di masjid. Hari ke-15 tidak ada nih kayaknya. Pergi semua di mall. Di 10 malam terakhir tinggal imamnya sama pengurus masjidnya yang ikut tarawih. Nah, ini bulan suci Ramadan. Semua pahala yang kita kerjakan, semua ibadah yang kita kerjakan itu pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di luar daripada bulan suci Ramadan, dulu kita sering terlambat berjamaah atau biasa kita sholat di rumah.
Maka di bulan suci Ramadan kita selalu ke masjid untuk berjamaah. Kita hidupkan malam Ramadan yang dulunya ibadah malam itu cuma 2, tahajud dan witir. Sekarang sudah tertambah lagi tarwih. Jadi kita harus hidupkan malam Ramadan sebagaimana di hadis yang lain dari Imam Bukhari, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan, yang menghidupkan bulan suci Ramadan, tadi berpuasa, sekarang yang menghidupkan bulan suci Ramadan, seperti setelah sholat subuh kita one day one juz, 1 juz 1 hari, one day one juz. Bisa juga 10 ayat 1 hari, bisa juga 1 ayat 1 hari. Tapi kalau 1 ayat 1 hari itu seperti kikir sekali, padahal ini bulan Ramadan, bulan yang dimana semua pahala, semua ibadat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, berpuasa tidak hanya berpuasa to'ji saja, akan tetapi ada adabnya. Ada adabnya orang yang berpuasa. Adabus siyam, adab berpuasa itu kata Imam Al-Ghazali, thayyibul ghida, mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Halalan thayyiba, makanan yang halal dan baik. Jadi kita berbuka puasa dengan makanan halal yang baik, kita sahur dengan makanan yang halal baik. Akan tetapi banyak makanan yang halal tapi tidak thayyiban, tidak baik untuk kita. Contohnya ketika kita makan berlebihan, itu tidak baik untuk kita. Kita langsung makan makanan banyak ketika waktu berbuka puasa. Pas sholat maghrib tidak bisa sholat karena besar perutnya, tak liwat kanri. Jadi makan yang sewajarnya. Thayyibul ghida, mengkonsumsi makanan yang baik, lagikan halal. Kalau ilmu thariqah, halal thayyibah itu diartikan sebagai halal dan berkah. Halal dan berkah. Kalau ada di kata berkahnya, pasti dapat pahala. Karena tidak selamanya yang halal itu dapat pahala. Akan tetapi diukutkan juga halal thayyibahnya. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali lagi, adab berpuasa yang kedua yaitu watarkul mira, menjaga perselisihan, tidak bertengkar sesama manusia, menjaga hubungan silaturahimnya, menjaga hubungan hablum minallahnya dan hablum minannasnya. Jadi tidak hanya kita berpuasa menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi dari ujung rambut sampai ujung kaki semua kita tahan. Dari perkataan yang tidak baik kita tahan. Dari yang mengharamkan kita jauhkan. Itu kata Imam Al-Ghazali. Lalu kata Imam Al-Ghazali yang ketiga, adab berpuasa yang ketiga ialah wa mujarabatul ghibah. Ini adalah sangat susah dihindari. Wa mujabatul ghibah, menggunjing orang, menggibah orang, mengata-ngatai orang di belakangnya. Jadi jaga lisan tak, jaga perkataan tak. Karena kalau sudah digibah itu sakit sekali itu pasti hati tak. Luka yang paling susah diobati itu adalah penyakit hati. Tidak ada obatnya itu penyakit hati. Pernah lihat ada ada tetangga, saudara ataupun teman tak, ketika disakiti hatinya itu pasti sangat berbekas di dalam hatinya. Beda dengan luka goresan, sebentar sekali dia hilang sakitnya. Kalau luka hati susah sekali hilang sakitnya. Jadi jangan sekali-sekali menggibahi sesama manusia, apalagi kita semua bersaudara. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang terakhir, warafdul kadzib, menjaga perkataan yang dusta. Tidak sembarang Nabi bilang, tidak bohong ketika berpuasa. Ketika beli takjil di warung, dia mengatakan, saya beli gorengannya 1, padahal 5 nak ambil. Saya beli minuman 2, padahal 3 nak ambil. Nah, ini sesuatu yang perkataan dusta. Salah satu contoh perkataan dusta. Oleh karena itu, jemaah takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kita berpuasa menahan lapar, menahan haus, akan tetapi menahan hawa nafsu pun kita harus menahannya. Maka perbanyaklah beraktivitas di bulan suci Ramadan. Setelah sholat subuh kita tadarrusan, setelah zuhur kita tadarrusan lagi, kita dengar ceramah, kita pergi ngabuburit. Itu adalah salah satu manfaat di bulan suci Ramadan. Dan semoga apa yang kita semua dapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan. Karena istiqomah itu sangat susah sekali. Hari ini kita semangat pergi tarawih, tidak tahu mungkin kapan besok apakah masih semangat atau tidak. Hari ini kita semangat berjamaah, tidak tahu kedepannya apakah kita masih semangat berjamaah atau tidak. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam ibadah puasa tahun ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi pelajaran untuk kita semua. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.